Film berlatar pada tahun 1969 di Korea, di mana seorang pria tampan yang bernama Kim Jin Pyong disuruh minum minuman dari dalam sepatu bot milik komandannya yang merupakan mertuanya sendiri. Hal itu untuk merayakan keberhasilan Kim yang berhasil memimpin skuadronnya saat perang di Vietnam beberapa waktu yang lalu. Suatu hari dia menginterview tentara yang dipindahkan ke kampnya. Pria tersebut bernama Kyung Woo Jin. Kyung mengatakan jika dia sangat kagum dengan Kim. Dia mengetahui aksi kepahlawanan Kim saat perang di Vietnam. Saat sedang membaca profil milik Kyung, Kim tertarik dengan nama unik yang dimiliki istrinya, Jong Ga Hyun. Kyung pun menjelaskan jika istrinya berketurunan Tionghoa dan ada sesuatu yang istimewa tambahnya. Jika ulang tahun istri dan Kim jatuh di tanggal dan bulan yang sama, Kyung dengan penuh gembira menjelaskan hal itu. Malam harinya, Kim dan istrinya yang bernama Lee Sok Jin, anak dari komandan Kim di awal film, sedang asik mengobrol di meja makan. Mereka membicarakan jika Kim harus datang pada acara kunjungan ke rumah sakit lusa nanti. Kemudian Kim pun tertarik dengan lingkaran merah yang dibuat istrinya pada kalender di dinding. Istrinya mengatakan jika itu adalah tanggal-tanggal subur dirinya. Dan dia pun bertanya, tanggal berapa sekarang? Dan terjadilah di malam harinya kegiatan tanam-menanam yang membuat subur di kamar itu. Mereka terlihat begitu bekerja keras di sana. Bahkan sang istri pun mengatakan jika Kim semakin lama semakin kuat dalam hal tanam-menanam. Setelah tanam-menanam selesai, Suk Jin mengatakan jika Kapten Kyung bersama istrinya baru saja pindah tepat di depan rumah mereka. Kapten Kyung itu sangat bahagia bisa berdekatan dengan Kim. Dan istrinya juga mengetahui jika istri Kyung pun berdarah Tionghoa dan belum diberi keturunan. Hal itu membuatnya merasa memiliki ikatan batin terhadap istri Kyung. Karena Suk Jin sendiri pun belum dikaruniai seorang anak. Suk Jin juga menjelaskan jika wanita itu introvert, suka menyendiri, dan tidak suka bergaul. Suk Jin juga menambahkan jika wanita tersebut memiliki hobi memelihara burung. Terlihat banyaknya sangkar burung di rumah mereka. Setelah istrinya tertidur, Kim pun pergi keluar untuk mencari angin dan menghisap rokok. Dia pun tertarik dengan banyaknya suara kicauan burung dari arah rumah Kyung. Kim pun pergi untuk melihat. Setibanya di sana, dia pun terlihat asik melihat burung-burung itu. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara perempuan yang menegurnya. Ya, dialah istri Kapten Kyung, Jong Ga Hyun. Perempuan berparas cantik, berdarah Tionghoa, dan menyukai burung. Kim yang terkejut melihat Hyun pun meminta maaf. Dia hanya sedang jalan-jalan, ungkapnya. Hyun pun menanyakan apakah Kim dari komplek dinas di situ, dan Kim pun menjawab iya. Lalu masuklah Hyun ke dalam rumahnya dan meninggalkan Kim sendirian di luar. Keesokan harinya, Kim bertemu dengan seorang dokter. Di sini dijelaskan jika Kim mengalami pasca trauma akibat perang. Dia sering bermimpi tentang kejamnya dirinya saat perang dulu. Untuk menyembuhkannya, dokter pun memberikan obat kepada Kim. Hari kunjungan ke rumah sakit yang telah direncanakan istrinya tempo hari pun tiba. Di sini dia, Sok Jin dan istri-istri perwira lainnya bersiap berfoto akan kunjungan itu. Mereka pun dikejutkan dengan kedatangan Ga Hyun di sana. Sok Jin pun memperkenalkan Ga Hyun adalah istri dari Kyung Woo Jin, perwira yang baru saja pindah. Dan mereka pun berfoto bersama. Setelah itu mereka semua pun pergi ke lantai atas untuk melihat kondisi pasien. Pasien yang disawat di sana rata-rata adalah korban dari perang Vietnam. Kemudian Sok Jin istri Kim pun membantu seorang pasien yang meminta pertolongan. Pasien tersebut meminta Sok Jin untuk membantunya berdiri. Secara tiba-tiba, pasien tersebut mengambil pisau yang berada di bawah bantalnya. Ga Hyun yang melihat hal itu berusaha menolong Sok Jin hingga membuat dirinya menjadi sandera pasien itu. Terjadilah kepanikan di sana. Kim pun berusaha menenangkan pasien tersebut. Ternyata pasien itu mengalami trauma. Dia merasa dirinya masih berada di Vietnam dan dia pun meminta untuk dipulangkan ke Korea. Kim pun berusaha menenangkannya dan menjelaskan jika dia sekarang sudah berada di Korea. Setelah berhasil menenangkan dan memisahkan Hyun,
Secara tiba-tiba pasien itu mengambil pistol milik Kim. Ternyata pasien tersebut malah mau menembakkan pistol itu ke dirinya sendiri. Saat Kim akan menghentikan pasien itu, pistol itu pun tertembak. Naas, Ga-hyun lah yang harus menjadi korban. Dia tertembak secara tak sengaja oleh pasien itu. Kim pun berusaha memastikan keadaannya. Untung saja, peluru tidak mengenai bagian vitalnya. Malahan Ga-hyun sibuk mencari antingnya yang terlepas akibat tembakan itu. Kim yang melihat reaksi Ga-hyun itu hanya bisa terkejut melihat ketenangan yang dimiliki Ga-hyun. Karena insiden itu, Kyung pun memukul dengan keras pasien itu. Karena pasien tersebut membuat istrinya harus terluka. Kim yang melihat hal itu pun menghentikan aksi Kyung. Dia mengatakan jika pasien tersebut tidak sengaja melakukan itu. Karena pangkat Kim yang tinggi, Kyung pun menghentikannya dan meminta maaf. Kim juga merasa bersalah karena dirinya lah istri Kyung terluka. Karena hal itu dia pun meminta izin kepada Kyung untuk menjenguk istrinya. Kyung pun mengizinkannya dengan senang hati. Kim pun pergi menjenguk Ga-hyun sendirian. Di dalam sana, Ga-hyun ternyata sedang dijenguk oleh ibunya. Di sini Ga-hyun terlihat tidak senang dengan kedatangan ibunya. Dia malah mengatakan jika ibunya jangan pernah kembali lagi. Sang ibu yang terlihat cuek pun akhirnya pergi meninggalkan mereka berdua. Di sini Kim menjelaskan jika dia ingin minta maaf dan menjenguk dirinya. Bahkan Kim membawakan bunga dan makanan kaleng untuk Ga-hyun. Bukan itu saja, dia juga membawakan anting yang hilang saat insiden kemarin. Ga-hyun di sini pun terlihat mulai gatal. Dia malah menyuruh Kim untuk memasangkan anting di telinganya. Sama saja, Kim pun terlihat berseri-seri saat memasangkan anting itu. Woi, istri orang woi. Astaga. Dan Ga-hyun pun tersenyum. Hari-hari pun berlalu. Kim terus teringat akan pertemuannya dengan Ga-hyun di rumah sakit. Sampai-sampai istrinya berbicara pun tak didengarkannya. Ternyata istrinya mengatakan jika di hari itu mereka akan piknik bersama Kyung dan istrinya. Akhirnya mereka pun piknik bersama. Di sana Kyung menceritakan aksi heroik saat Kim berada di Vietnam dulu. Dia menceritakannya dengan bahagia dan rasa bangga terhadap Kim. Tak lama kemudian Kyung izin untuk mengambil minuman di mobil. Dan istrinya juga meminta izin untuk pergi ke toilet. Kim dan Ga-hyun pun berduaan di sana. Mereka berdua pun berbincang. Ga-hyun ini memang gatal. Dia mengatakan kepada Kim jika dia selalu teringat akan kunjungan Kim di rumah sakit tempo hari. Dia selalu tersenyum jika mengingat hal itu. Kim pun juga mengatakan jika dia seharian terakhir selalu memikirkan Ga-hyun. Emang anjay. Mereka berdua pun terdiam sejenak karena itu. Ga-hyun pun berusaha mengalihkan kecanggungan itu. Dia mengambil korek api milik Kim dan mengatakan jika dia menyukai desainnya. Kim yang terlihat begitu canggung langsung memasukkan korek tersebut ke dalam tas Ga-hyun. Raut wajah Ga-hyun pun terlihat tersipu-sipu karena itu. Di waktu perjalanan pulang, Kim masih sempat-sempatnya mencuri pandangan ke Ga-hyun yang duduk di belakang bersama istrinya. Suatu hari, Kim dan Kyung sedang nyantai bersama di sebuah klub musik milik teman Kim. Di sana mereka menikmati lagu dari pemutar musik piringan hitam. Saat asik berbincang, Kyung ditegur oleh Hakso. Hakso sendiri adalah keluarga dari Kyung. Kyung pun memperkenalkan Kim ke Hakso. Ternyata Kim mengenal Hakso. Hakso mengatakan jika dia malamnya berencana mau ke rumah Kyung, tapi malah bertemu di situ. Di sini Kyung seperti tidak ingin Hakso terlalu dekat dengan Kim. Kyung malah membawa Hakso berbicara di ujung ruangan. Singkat cerita, pada suatu malam telah diadakan sebuah acara. Acara tersebut dihadiri oleh petinggi-petinggi militer seperti komandan mertua Kim hingga seorang legend yang bernama Chanmo. Legend Chanmo tiba-tiba tertarik dengan wanita cantik berbaju pink di samping Sukjin. Ya, itu adalah Ga-hyun. Sang legend pun berkenalan dengan Ga-hyun dan suaminya Kyung. Legend tersebut sangat mengagumi kedua pasangan muda itu. Dan legend itu memang tertarik dengan Ga-hyun. Dia pun meminta izin kepada Kyung untuk membawa Ga-hyun berdansa. Kyung yang memang penjilat pun tak bisa menolak permintaan tersebut. Di sini yang malah terlihat cemburu malah si Kim.
Wajahnya terlihat tidak enak ketika disuruh Legend untuk mengubah lagu bertema dansa. Tapi bukannya mengubah lagu, dia malah akan menyumbangkan lagu untuk Legend. Dia pun ditegur mertuanya karena hal itu. Gahyun pun segera meminta Legend untuk mengajarkannya cara berdansa. Legend cabul itu pun akhirnya berdansa dengan Gahyun. Kim pun tidak menyanyi melihat hal itu. Di sini bisa dikatakan jika Kim sangat cemburu, anjay. Dan Legend itu memang cabul. Tangannya memegang bagian belakang tubuh Gahyun yang terbuka. Tak lama berselang, Gahyun menemui Kim yang berada di toilet. Gahyun mengatakan jika dia berterima kasih atas perbuatan yang dilakukan Kim tadi. Dia pun mendekati Kim. Lalu tiba-tiba Kim menyerang bibir Gahyun. Bukannya melawan, Gahyun malah membalas serangan itu. Emang anjay. Aksi mereka terhenti dikarenakan ada yang mengetuk pintu toilet itu. Sesaat itu mereka pun saling memandang. Dan Gahyun pun pergi berlalu. Pada suatu hari, ibu-ibu kompleks sedang berkumpul untuk bergosip. Mereka membicarakan Gahyun yang seperti menjual dirinya agar suaminya bisa naik pangkat. Seokjin yang memang care terhadap Gahyun pun membelanya. Mereka juga mengetahui tentang pasutri itu dari seseorang. Dijelaskan jika dulu Gahyun dan keluarganya adalah korban dari kerusuhan. Ayah Gahyun membawa anak dan istrinya untuk bersembunyi di gunung. Tak lama kemudian ayahnya sakit dan terkena disentri. Karena susahnya makanan untuk bertahan hidup, sang ibu pun meninggalkan suaminya yang sakit dan Gahyun di sana. Karena itulah Hyun benci dengan ibunya. Setelah ayahnya meninggal, Gahyun pun akhirnya turun gunung. Gahyun yang masih kecil dan tersesat akhirnya ditemukan oleh ibunya Kyeong. Dan ketika besar Gahyun pun dijodohkan dengan anaknya Kyeong. Singkat cerita, pada suatu malam, Kyeong dan istrinya Gahyun diundang oleh Seokjin untuk makan malam. Tak lama kemudian Kyeong mengajarkan cara membuat kopi yang benar kepada Seokjin. Mereka berdua terlihat asik di dapur itu. Sedangkan Kim dan Gahyun berduaan di meja makan. Emang tidak benar. Saat itu Kim mengambil kesempatan secara diam-diam. Dia menuliskan pada sebuah kertas pada Hyun yang bertuliskan ingin bertemu Hyun di luar. Gahyun pun mengambil pulpen di tangan Kim dan membalas surat tersebut. Gahyun menuliskan, besok jam 2 di gereja Hwagyo. Anjir, mau juga nih cewek cuk. Bisa disimpulkan mereka berdua akan bertemu setelah Gahyun pulang dari misa di gereja. Keesokan harinya pun Kim menunggu tepat di luar gereja. Hujan sedang turun saat itu. Misa gereja pun selesai. Setelah jemaat lain sudah pergi, Gahyun pun pergi menuju Kim yang sudah menunggu. Mereka berdua pun pergi menuju ke sebuah tempat. Ternyata Kim membawa Gahyun ke sebuah hutan yang sepi. Setelah itu Kim pun mulai memegang tangan Gahyun. Jantung Gahyun pun berdetak kencang karena hal itu. Gahyun juga berkata jika saat makan malam dia sangat ingin menyentuh tangan Kim. Mendengar itu, tanpa basa-basi si Kim langsung menyerang mulut Hyun. Dan mereka pun mulai melakukan pemanasan untuk bercocok tanam di sana. Dan terjadilah bercocok tanam yang dimaksud. Mereka berdua begitu bekerja keras di tengah turunnya hujan. Mereka sangat menikmati pekerjaan bercocok tanam itu. Dan setelah bercocok tanam selesai, Kim pun menurunkan Gahyun di tengah jalan agar kegiatan bercocok tanam mereka tidak dicurigai oleh siapapun. Anjay.